Halo, perkenalkan nama saya Naomi, saya dari Universitas Budi Dharma. Sekarang ini saya membuat video bertujuan untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia yaitu presentasi ilmiah. Saya memilih tema presentasi yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dan saya akan membahas tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja. Bahasa gaul ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an hingga saat ini masih digunakan. Bahasa tersebut sudah banyak digunakan oleh generasi muda, sehingga fenomena penggunaan bahasa gaul sudah menjadi hal yang biasa. Penggunaan bahasa gaul kini berkembang disebabkan oleh zaman yang semakin canggih dalam penggunaan teknologi yang membuat semua orang dapat mengoperasikan media sosial hingga berkembang dengan pesat. Perkembangan ini membuat tidak hanya remaja saja yang dapat menggunakan bahasa gaul, tetapi orang dewasa hingga anak-anak sudah dapat menggunakan bahasa gaul. Melalui hal ini, menjadi bukti nyata keberadaan bahasa gaul ikut berkembang. Selanjutnya ada faktor-faktor penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, faktor zaman teknologi yang semakin canggih. Karena teknologi yang semakin berkembang, maka penggunaan bahasa gaul, bahasa Indonesia juga ikut berkembang dengan pesat. Yang kedua ada faktor globalisasi, di mana faktor globalisasi ini mempengaruhi gaya hidup, gaya berbicara, gaya bahasa seseorang, sehingga adanya pencampuran gaya bahasa. Contohnya seperti jujurly, yang bahasa Inggrisnya adalah honestly. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan tempat semua orang bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi. Contohnya di pasar, di sekolah, di tempat wisata atau tempat keramaian, di mall atau tempat ibadah. Semua orang dapat berinteraksi dengan sesamanya, sehingga saat kita berkomunikasi atau berinteraksi, kita dapat mendengarkan dan melihat bagaimana seseorang berbicara, bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Apabila orang tersebut menggunakan bahasa gaul, maka kita dapat terpengaruh dengan bahasa gaul tersebut. Yang keempat ada bahasa yang unik dan mudah. Bahasa gaul ini memang mudah digunakan oleh semua orang dan juga memiliki arti atau makna yang unik dan menarik. Selanjutnya ada media elektronik. Ini juga menjadi faktor dari penggunaan bahasa gaul. Dari media elektronik ini ada radio, televisi, ponsel, media sosial, contohnya YouTube, Instagram, TikTok. Melalui media elektronik, media sosial, generasi muda khususnya remaja dapat mengetahui kosakata bahasa gaul yang terbaru. Melalui media elektronik ini, semua orang dapat mencari informasi yang mereka ingin ketahui. Semua informasi sudah disediakan melalui internet, sehingga dalam pencarian bahasa gaul terbaru dapat dicari dengan mudah. Dan melalui media elektronik ini sudah tidak jarang acara-acara menggunakan bahasa gaul di dalam acara, dalam konten-konten yang dibuat oleh seseorang, semua sudah menggunakan bahasa gaul, sehingga sudah menjadi salah satu faktor penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya ada pembahasan. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berbicara kepada sesama. Indonesia memiliki bahasa gaul yang dipakai oleh remaja saat berkomunikasi sehari-hari. Adanya dampak dari penggunaan bahasa gaul, yakni dampak positif berupa remaja dapat menunjukkan kreativitas mereka saat membuat kosakata yang terbaru dari diri mereka sendiri. Selanjutnya dapat membangun suasana keakraban dalam berkomunikasi saat kita baru mengenal orang baru. Selanjutnya ada dampak negatif menggunakan bahasa gaul. Yang pertama adalah
remaja kurang paham terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Karena sering penggunaan bahasa gaul, seorang remaja menjadi lupa bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua ada bahasa Indonesia akan punah. Benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar akan punah apabila bahasa gaul sudah digunakan oleh banyak orang dan sering digunakan. Yang ketiga, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Sudah banyak orang menggunakan bahasa gaul, tetapi tidak semua orang mengerti makna dari bahasa gaul. Contohnya seperti kakek nenek, orang tua kita, mama papa, tidak paham mengenai makna bahasa gaul, sehingga seorang anak harus memberitahu arti makna bahasa gaul saat kita berbicara menggunakan bahasa gaul kepada mama papa kita atau kepada kakek nenek, saudara-saudara kita yang tidak mengerti. Kita harus memberitahu apa sih arti dari bahasa gaul yang kita gunakan tersebut. Lalu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menurun derajatnya apabila bahasa gaul terus-menerus digunakan. Selanjutnya ada alasan harus menguasai bahasa gaul. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Lalu bahasa gaul merupakan bahasa yang mudah dipahami bagi anak remaja, generasi muda lainnya. Yang ketiga, menghindarkan kesalahan komunikasi. Lalu dapat mengekspresikan perasaan kita terhadap sesama saat menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya ada kosakata bahasa gaul. Saya mengambil beberapa kosakata melalui internet. Ini merupakan salah satu kosakata yang cukup populer dalam lingkungan pertemanan anak remaja. Kosakata ini juga memiliki arti yang unik, menarik, dan juga dapat menunjukkan ekspresi kita terhadap sesama saat berbicara, seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi di mana perkembangan bahasa dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi yang membuat bahasa pergaulan juga ikut berkembang. Perkembangan bahasa gaul ini membuat semua orang, khususnya remaja, menyukai bahasa tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya bahasa gaul menjadi fenomena. Dari fenomena ini dapat memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia, khususnya remaja, menjadi kurang paham bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Karena maraknya penggunaan bahasa gaul, maka bahasa Indonesia terancam punah. Maka dari itu, seluruh masyarakat Indonesia, baik remaja hingga orang dewasa, harus tetap menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya mencantumkan link-link referensi dari internet ke dalam presentasi. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa.